Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Ini problem. Politisi itu nggak bisa membedakan mana gaji, mana operasional. Jumlah orang yang memiliki golongan 4B, 4C, 4D-nya itu banyak. Di provinsi, orang yang sudah punya jabatan itu nggak bisa kayak di kepolisian langsung menjadi perwira diparkirkan. Dia akan gugat ke PT UN, harus punya jabatan. Karena dia harus punya jabatan walaupun merit system, itu kan administrasi merit system itu. Bekerja itu kan bukan pada wilayah angka, pada wilayah eksekusi. Nah, akhirnya di hampir semua pemerintah daerah itu memiliki struktur jabatan yang sangat banyak, memiliki jumlah penjabat yang sangat gemuk. Pengelolaan birokrasinya, tunjangan terhadap pegawainya adalah tunjangan kinerja. Ini inefisiensi keuangan yang sangat luar biasa. Itu terambil dana untuk pembangunan, untuk itu sangat besar, hampir 60%. Dan yang paling utama adalah hari ini kita harus tahu semua orang bahagia lewat apa? Laporan administratif yang bersifat digital. Akhirnya tukin-tukin itu hanya ditukerin dengan foto, dengan video. Tukin dengan foto dan video yang tidak berbasis praktis dan kebutuhan publik itu memiliki dampak yang luas terhadap rendahnya layanan birokrasi. Nah, kalau bicara rendahnya layanan birokrasi, apa sih yang dituntut oleh masyarakat terhadap pejabat publik? Ceritanya itu tidak panjang mereka itu. Satu, mereka pasti bercerita pengen punya jalan yang baik. Dua, pasti pengen punya cerita, punya layanan kesehatan yang memadai. Semakin dipilih oleh rakyat, maka rakyat ingin selalu free. Free puskesmas, free rumah sakit, kemudian free sekolah, semua free. Seluruh free ini juga mohon maaf tidak berbanding terbalik dengan perilaku publik. Satu sisi negara mengeluarkan uang sedemikian besar untuk layanan publik, tapi publik juga tidak punya kesadaran untuk membangun postur dirinya. Saya berikan contoh, negara memberikan layanan terhadap layanan pendidikan free dari SD sampai SMA, terutama di sekolah pemerintah. Free. Tetapi di sisi lain, anak-anak sekolah kita uang jajannya 25.000 sampai 30.000. Tidak berbanding terbalik antara apa? Peningkatan ekonomi rakyat dengan beban belanja pemerintah yang tinggi. Akhirnya beban pemerintah belanja yang tinggi, rakyatnya juga tidak berikan edukasi untuk melakukan efisiensi dalam hidupnya. Akibatnya laju pertumbuhan ekonominya rendah dan konsumtif. Nah, hari ini tuntutan negara itu hanya mengarah pada pejabat negara. Selalu katakan ganti pemerintah, ganti gubernur, ganti bupati. Kalau menurut saya, dalam analisis saya, rakyatnya juga harus diganti. Enggak bisa Pak. Model pendekatan warga seperti hari ini, apalagi model pendekatan media sosial yang saya jalani dan saya lihat, enggak bisa jadi pemimpinnya kalau tidak memiliki tangan besi, publiknya juga harus diedukasi. Bukan hanya pejabat publiknya, bukan hanya anggota DPR-nya, publiknya harus diedukasi. Saya berikan contoh, misalnya pelaporan ke KPK. Saya sampaikan ke Pak Direktur, apakah murni didasarkan pada orang yang konsen pada korupsi? Tidak. Kebanyakan orang yang tidak terpuaskan kalah tender, lapor KPK. Kalau menang nggak lapor. Anaknya tidak diterima di SMA negeri. Pakai kata belece, langsung besoknya bongkar korupsi kepala sekolah. Nah, hari ini saya sampaikan ke Pak Direktur, korupsi bisa terjadi di desa. Kenapa? Setiap hari kepala desa didatangin orang yang mengaku ormas, orang yang mengaku LSM, orang yang mengaku wartawan. Itu sekali datang 10 orang, cepet itu dikasihnya. 1 juta tuh kepala desa sehari. Kemudian di kabupaten kalau bupati wali kotanya nggak tahan, pasti banyak orang yang mengaku A, mengaku B, itu melakukan tekanan dan nyari salah. Kemudian setelah itu dia bergaining, dapat jatah di kerjasama A, kerjasama B, kerjasama C. Nah ini yang jadi problem adalah Pak Direktur, gubernurnya punya daya tahan. Misalnya
para bupatinya punya daya tahan, tapi kepala SKPD-nya itu belum tentu punya daya tahan. Kenapa? Gubernur enak, SKPD-nya tinggi Pak, jauh jaraknya ke masyarakat. Kalau bupati wali kota itu dekat ke tetangganya, didatengin tiap hari pusing, akhirnya dilayanin. Jadi pemerintah ini yang terjadi di Indonesia hari ini adalah semakin dia strukturnya makin rendah, tingkat resikonya makin tinggi, sorotan publiknya makin tajam, biayanya makin rendah. Sehingga ini problem yang harus segera dibenahi. Untuk itu, terakhir, apa sih sebenarnya solusi dari ini semua untuk membalik branding publik, kemudian agar terarah? Tidak ada jalan lain bagi pemerintah untuk memanfaatkan platform media sosial secara terbuka. Kalau saya nantang-nantangan aja, sudah saja APBD kita di YouTube kan, di TikTok kan, di IG kan, sampaikan detail itu anggaran secara terbuka, kasih gelondongannya, mereka suruh baca sendiri, karena dengan itulah sesungguhnya brand atau trust kepercayaan akan tumbuh. Karena orang Indonesia itu punya tradisi, semakin diceritakan, semakin dijelaskan, maka dia semakin tidak peduli, semakin ditutupi, semakin penasaran. Dan orang Indonesia itu seneng penasaran. Semakin ditutupi, itu semakin penasaran, semakin diintip. Jadi kalau pintunya dibuka nggak berani masuk orang Indonesia. Tapi kalau pintunya dibuka dikit orang Indonesia tuh seneng masuk karena ini penasarannya. Jadi itu, cuman yang terakhir dibalik itu semua juga bahwa seluruh keterbukaan harus diimbangi juga dengan tingkat kesejahteraan aparatur dengan baik di luar ASN. Justru menurut saya yang berat dihadapi itu adalah para politisi. Standarisasinya tidak ada, tuntutan publiknya kuat, resikonya tinggi. ASN itu ada standarnya, politisi itu nggak ada standarnya. Ini problem. Politisi itu nggak bisa membedakan mana gaji, mana operasional. Kenapa? Karena gaji dan tunjangannya adalah operasional. Itu problem. Nah, itu bagaimana solusinya Pak Direktur? Solusinya begini saja menurut saya. Daripada operasional digabungkan dianggap sebagai tunjangan bagi para pejabat negara, lebih baik dikasih float. Dari total APBD yang dimiliki, berapa plot yang disiapkan oleh pemerintah dalam bentuk nilai, misalnya gubernur itu misalnya taruhlah 5 miliar atau 10 miliar, yang itu bisa didisposisi untuk menyelesaikan problem-problem sosial secara langsung, agar dia bisa eksekusi. Kenapa? Kalau saya barangkali bisa turun eksekusi wajar lah. Kenapa? Karena saya punya platform media sosial yang memiliki nilai. Tapi kan tidak semua para gubernur punya. Tidak semua para bupati punya. Ketika mengeksekusi ke lapangan, ada banjir, bendungannya harus diambil alih hari ini, alat beratnya harus diturunkan, sembakonya harus dikeluarkan. Kepala daerah yang taat asas terhadap anggaran tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Belum dibahas. Belum ada pengajuannya. Nah, dia harus bergerak nyari kemana. Tidak semua daerah kaya. Tidak semua daerah punya perusahaan yang digerakkan bayar CSR-nya. Banyak yang pas-pasan. Dia nyaris mati karena tidak punya langkah eksekusi yang bersifat benar menurut negara. Ini yang mesti saya katakan, harus ada platform yang bisa dikeluarkan oleh pemerintah yang itu darurat dan diaudit secara baik oleh BPK dan BPKP serta bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga apa? Kepala daerah itu bisa tampil menyelesaikan masalah. Kenapa kepala daerah jarang turun? Kalau turun itu tuntutannya banyak. Kalau nengok banjir nggak cukup di banjir. Sembakonya, penanganan mesinnya, segala macam. Nah, kepala daerah yang tidak siap dengan fiskal tunai itu nggak mungkin. Yang kemarin aja belum balik apa harus keluar lagi, kan itu loh. Nah, ini fakta-fakta yang mesti didiskusikan bersama karena tugas pencegahan adalah mencegah seluruh aparat pemerintah untuk tidak berbuat yang bersifat koruptif dengan cara membuat ruang fiskal agar para kepala daerah memiliki kecukupan fiskal untuk menyelesaikan setiap problem publik yang terjadi. Barangkali itu pengantar dari saya, semoga pertemuan ini menjadi pengantar dan pencerahan. Dan kita menginginkan tidak ada satupun orang yang menjadi pejabat negara ingin dipanggil oleh direktur penyidikan. Tidak ada.
Semuanya ingin diundang oleh direktur pencegahan. Enaknya direktur pencegahan tuh bisa senyum-senyum, bisa pegang-pegang, bisa peluk-peluk. Kalau Pak Ujang direktur penyidikan nggak akan sebaik ini. Gitu loh. Untuk itu saya ucapkan terima kasih, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan platform media sosial kita sekali lagi bisa dimanfaatkan untuk menampilkan seluruh anggaran publik kita secara baik dan rakyat bisa mengakses dan membacanya detail anggaran itu. Itulah cara transparansi. Dan yang kedua adalah seluruh belanja harus terarah bagi kepentingan belanja publik. Dan yang ketiga adalah sudah semestinya kita membicarakan bahwa aparatur harus efektif dalam melakukan pengelolaan keuangan, jumlah pegawai juga harus efektif. Dan yang terakhir Pak Direktur, hari ini tuntutan kita di daerah itu ada yang mempusingkan, jumlah guru yang pensiun banyak, tidak semuanya masuk P3K. Pemerintah harus menyekolahkan anaknya, kalau saya dinargetkan sampai SMA, tapi pemerintah hari ini bingung, ngangkat P3K tidak bisa, ngangkat honorer tidak bisa. Sedangkan jumlah muridnya semakin banyak dan tidak bisa, semuanya punya sekolah, negara menyiapkan. Itu juga problem, itu juga problem. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai. When you expect the very best.